Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen because. Oke, selamat malam dan selamat bergabung di channel Hendrik Sungkung, khususnya di Remaja Kamu Bisa. Topik kita di malam hari ini tentang peranan orang tua dalam menolong masa-masa anaknya pacaran. Ya, kenapa saya bilang orang tua sangat penting dalam peran anak berpacaran? Tidak mungkin kita untuk melarang anak kita pacaran, sebab cinta atau masa-masa pacaran adalah masa-masa yang sering kali tidak bisa dilewati seorang yang namanya remaja. Remaja pasti mengalami namanya jatuh cinta dan dicintai dan segala macam yang berhubungan dengan tentang cinta. Karena cinta itu merupakan pemberian anugerah Tuhan di dalam setiap kehidupan manusia. Oleh karena itu, jika orang tua ingin melihat anaknya berhasil dalam sebuah tanda kutip pacaran, ada beberapa hal langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Supaya apa? Supaya jangan kita membiarkan anak-anak kita itu berjalan di jalan yang salah, khususnya di masa-masa mereka pacaran. Penting bimbingan, penting arahan orang tua pada saat melihat anaknya berpacaran. Saya katakan, tidak mungkin kita bisa melarang sepenuhnya untuk anak kita tidak bisa pacaran, sebab ada kehendak bebas dalam setiap kehidupan manusia. Itu merupakan hak prioritas setiap orang, hak yang tidak bisa diganggu gugat baik orang tua, baik oleh siapapun. Itu merupakan hak mutlak dalam kehidupan manusia, itu kehendak bebas, khususnya pada masa-masa jatuh cinta dan pacaran. Tetapi alangkah baiknya sebagai orang tua yang bertanggung jawab, sebagai orang tua yang mempunyai dedikasi yang tinggi terhadap anaknya, ada hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama yang bisa kita lakukan, coba kita sebagai orang tua yang pertama itu, kita berusaha untuk menjelaskan definisi cinta yang sehat atau pacaran yang sehat kepada anak-anak kita. Supaya apa? Bahwa orang tua punya peran yang penting untuk mendefinisikan cinta itu yang sehat atau pacaran yang sehat di zaman now seperti apa. Dan saya percaya ketika orang tua mengambil peran di bagian ini, maka definisi tentang cinta, definisi tentang pacaran, anak-anak itu dapatkan langsung dari orang tuanya. Artinya kita sebagai orang tua sudah punya pengalaman di bagian namanya masa-masa pacaran. Dan saya percaya juga kita pernah gagal di masa-masa pacaran. Oleh karena itu, itulah pengalaman kita yang kita patut bagikan ke mereka. Kita berusaha untuk mendefinisikan pacaran yang saat itu seperti ini nak, begini nak. Sebagai contoh saya kasih gambaran ya, bahwa ketika kita pacaran, perlu kita membangun sebuah rasa hormat satu dengan yang lain, saling menghargai, terus saling percaya satu dengan yang lain, kejujuran, komunikasi yang baik, terus dukungan, dan saling mengerti satu dengan yang lain. Sehingga anak-anak ini dapatkan informasi tentang gaya pacaran yang satu, oh dari orang tuanya. Sehingga mereka tidak salah dalam memahami gaya pacaran yang salah di zaman now ini. Jangan sampai anak-anak kita mendapatkan informasi justru dari mbah Google, dari internet, dari orang lain. Puji Tuhan kalau itu benar. Kalau salah, maka celakalah masa depannya. Dan hal yang kedua yang perlu diperhatikan sebagai orang tua di dalam membantu anak-anak dalam masa pacaran, jelaskan kepada mereka cinta dan nafsu. Peran orang tua sangat penting menolong anak untuk memahami bahwa ini loh cinta, ini loh nafsu. Ada perbedaan antara cinta dan nafsu, sehingga orang tua boleh mengasih arahan kepada anak sehingga anak tidak salah dalam mengartikan tentang pacaran. Ada pacaran yang dilandasin dengan hawa nafsu, dan ada pacaran yang dilandasin dengan cinta yang tulus. Sehingga anak-anak punya pandangan, mereka bisa memilih dan memilah
siapa orang yang tepat untuk dicintai, sehingga mereka tidak salah memberikan cinta kepada orang yang tidak tepat. Dan hal yang ketiga yang jauh lebih penting juga, bagaimana sebagai orang tua yang baik kita jadikan seks sebagai bahan diskusi kepada anak-anak kita, khususnya mereka yang sudah berpacaran atau mereka yang nanti akan berpacaran, sehingga anak-anak kita mendapatkan pendidikan seks di dalam rumah dari orang tua sendiri. Dan saya percaya setiap orang tua pasti memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Jika orang tua tidak memberikan pendidikan seks yang baik kepada anak-anaknya, maka anak-anak itu sendiri mungkin mencari di luar sana, sehingga kebenarannya belum tentu teruji. Dan saya percaya sebagai orang tua yang baik, kita boleh menjadi pendengar yang baik, kita boleh menjadi tempat untuk anak-anak kita untuk mencurahkan isi hati mereka. Jangan sampai kita sebagai orang tuanya tapi hati mereka ke orang lain. Artinya apa-apa cerita ke orang lain, dapat masalah, dapat persoalan, dapat hal-hal yang tidak enak, bukan ke orang tua tapi cerita ke orang lain. Oleh karena itu penting sebagai orang tua untuk kita menjadikan seks sebagai bahan diskusi dan bukan sebagai bahan yang tabu. Karena apa? Kita tidak pungkiri anak-anak semakin bertumbuh di remaja hingga dewasa, dan mereka nanti akan menikah tentunya. Tetapi sebelumnya, sejauh ke sana, alangkah baiknya sebagai orang tua yang bertanggung jawab penting memberikan pendidikan seks yang sehat dan yang baik kepada anak-anak, sehingga mereka punya pemahaman yang benar tentang seks, sehingga mereka tidak melakukan hal-hal yang di luar batas yang seharusnya. Penting sekali orang tua memiliki peran penting di bagian ini. Ini merupakan hal yang mutlak bagi orang tua jika ingin melihat anaknya sukses, ya, atau anaknya berhasil mengatasi persoalan-persoalan tentang cinta. Dan hal yang keempat yang boleh orang tua lakukan adalah memberikan dukungan atau dorongan yang baik kepada anak-anak. Artinya bahwa orang tua boleh menjadi orang yang pertama mendengar cerita atau curhatan hati anak-anaknya. Artinya orang tua ini menjadi figur, menjadi tempat untuk anak-anak kita untuk boleh menceritakan apa sih yang mereka alami, khususnya di masa-masa mereka pacaran. Sehingga orang tua di sini perannya adalah menjadi pendengar yang baik. Memang untuk menjadi pendengar yang baik itu tidak gampang, tetapi sebagai orang tua yang mau melihat anak-anaknya nanti berhasil, yang mau melihat anaknya sukses melewati masa-masa mereka pacaran dengan baik, dengan benar, maka hal yang pertama yang dilakukan adalah menjadi pendengar yang baik. Artinya orang tua berarti siap menjadi tempat sandaran, menjadi tempat curhatan bagi anak-anaknya. Berikan dukungan yang positif, berikan mereka apresiasi yang positif ketika mereka benar-benar melakukan hal yang positif juga. Tegur juga mereka ketika mereka melakukan hal yang tidak wajar pada saat mereka pacaran. Oleh karena itu, sebagai orang tua yang baik, penting dukungan ini sehingga anak-anak yang masa pacaran mereka tidak merasa takut menceritakan pengalaman-pengalaman mereka ke orang tua. Bukan mereka lalu menceritakan pengalaman ke orang lain. Oleh karena itu penting dukungan dan dorongan yang baik dari orang tua. Hal yang kelima yang bisa dilakukan oleh orang tua agar anaknya terhindar dari gaya pacaran yang salah adalah jangan berhenti berkomunikasi dengan anak. Artinya ketika kita berkomunikasi dengan anak kita, penting sikap orang tua yang sikap yang menghormati, sikap yang menghargai anak kita. Sehingga sikap kita bukan sikap yang tanda kutip hanya menggurui mereka, hanya mengomel mereka,
hanya mengatai-ngatain mereka, tetapi sikap kita justru yang sebaliknya, artinya sehingga komunikasi yang baik terus terjalin antara orang tua dan juga anak. Komunikasi yang baik inilah yang menolong anak-anak kita untuk terhindar dari gaya pacaran zaman now. Gaya pacaran zaman now adalah gaya pacaran yang tidak ada batasan, yang gaya pacarannya mungkin melebihi gaya pacaran orang tua. Ya, kalau orang tua kalau sudah menikah mungkin yang umur 20 tahun usia pernikahan, 40 tahun usia pernikahan mungkin cuek-cuek aja. Berbeda dengan orang pacaran baru seminggu 2 minggu, wah panasnya seperti tai ayam ya. Oleh karena itu penting dalam komunikasi yang baik orang tua kepada anak sehingga tetap terjalin antara hubungan orang tua dan juga anak, sehingga hal ini bisa mengurangi potensi-potensi gaya pacaran yang salah. Oke, demikian langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh orang tua sehingga anak-anaknya boleh terhindar dari gaya pacaran zaman now, yaitu gaya pacaran yang tanda kutip salah. Oke, terima kasih bagi Anda yang telah menonton.